Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Habibi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang uji kom yang sudah saya buat. Pertama saya mau men-share dulu resume yang sudah saya buat untuk menjelaskan apa yang sudah saya lakukan pada uji kom ini. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini kita harus membuat VPC, di mana VPC-nya itu kalau kita zoom harus membuat dengan nama NIM kita, lalu dengan subnet public dan privat. Nah, tapi berbeda dengan kalau di yang praktikum kita kan masih pakai yang 10-10. Nah, di sini yang diganti IP-nya. Kalau buat yang ini kalau nggak salah nih public, IP-nya segini dan bukan public sini. Yang autonya nih yang public sama privatnya diganti dengan IP yang ini. Terus setelahnya itu nanti kita akan klik create PVC. Nanti setelah itu dia akan muncul seperti ini pada halaman AWS kita. Lalu nanti di edit subnet association. Nah, ini di tag aja langsung privat sama privat, di save, terus nanti public juga sama, privat, public sama public, nanti dia ada 2 subnet. Nah, untuk security groupnya sebenarnya kita harus membuat security group dengan cara, karena di bagian kanan AWS kita itu ada beberapa pilihan ya, seperti virtual, private close, security, DNS firewall. Kita masuk ke security-nya, di bagian security group kita harus create. Nah, create group name-nya dengan HTTP. SSH, nama, dan rule yang harus dibuat itu SSH dan HTTP. Nah, di sini saya sudah membuat creating group security-nya ini. Nah, tapi VPC-nya itu harus VPC yang sudah kita buat, jangan default, nanti dia tidak akan tersambung saat kita membuat launch instant pada EC2. Ini rules-nya SSH, HTTP. Nah, untuk source-nya itu dia harus IPv4 anywhere. Ini tidak terlihat, tapi kalau sebentar kita lihat AWS-nya. Kita lihat AWS-nya saja ya. Tadi apa? Ya. Nih. Security group. Nah, ini dia itu pakai IPv4 deh. IPv4. Nah, lalu kita kembali lagi kepada resume. Nah, pokoknya setelah itu kita create security group, nanti dia sudah sukses, kita reload di bagian halaman security group, nanti akan muncul seperti halaman yang di sini. Nah, di sini udah kita buat. Nah, ini untuk membuat virtual machine di Ubuntu. Untuk virtual machine di Ubuntu itu kita masuk ke EC2. Kita cek dulu EC2 yang sudah kita buat. Nah, nanti masuk ke bagian instance yang sini. Lalu, nah ini di launch instance karena saya sudah buat. Nah, maaf ini stop karena saya salah tidak di enable pada IPv publiknya. Ini yang sudah saya public. Nah, kita cek ini instant ID-nya dengan yang sudah kita buat. Nama NIM, untuk caranya kita lihat di bagian sini dengan ketentuan. Nama dari instansinya nama underscore NIM, OS-nya Ubuntu, kayaknya k.ppk, networknya VPC yang sudah dibuat, subnetnya juga, security-nya juga. Nah, karena di sini kecil, kita zoom saja. Nah, ini pada saat tata cara saya membuat, ini name-nya, ini OS-nya Ubuntu. Nah, untuk instantifnya boleh pakai micro atau yang small. Nah, pada network setting-nya kita harus mengedit dengan maaf tidak terlihat. Dengan lab yang sudah saya buat, terus subnetnya juga. Nah, untuk di auto assign public IP-nya itu harus di enable. Tadi saya lupa di enable, makanya saya stop instance-nya. Terus select exciting security group. Itu yang sudah kita buat. Setelahnya, nah sebenarnya ini kayaknya saya berpengaruh deh. Ini sebenarnya saya langsung next di launch instance,
tapi saya lupa untuk memasukkan ketentuan yang di advanced details ini. Harus ada yang dimasukkan yang di lab seperti praktikum lab 2 AWS. Udah seperti itu. Nah, kita tunggu sukses. Nah, suksesnya itu, nah di sininya itu tidak langsung cek pass seperti ini, tapi dia initializing dulu. Nah, ditunggu sampai checklist hijau seperti ini. Nah, kita cek. Nah, di sini keterangannya masih initializing, itu kita harus tunggu. Nah, ini juga tunggu juga. Kita cek di sininya itu nih, platformnya Ubuntu, detailnya Linux. Nah, ini buat IAM rules-nya kita pakai yang sudah kita buat tadi HTTP SSH. Nah, ini IP public. IP public-nya nanti di open dulu. Nah, kita ke nginx yang di putih. Nah, tadi kan kita sudah punya IP public nih. IP public yang di kotak ini nih, kita copy terhadap putih. Kita buka putihnya dulu. Nah, pada bagian hostname IP, maaf tidak terlihat. Di mana tadi? Nah, hostname IP-nya dikopaskan ke sini. Nah, portnya itu 22. Terus pada kategorinya, karena kita mau masukkan private key yang tadi kita buat, pada instance kita ke bagian SSH, lalu ke out, lalu ke credential, masukkan file key yang sudah terunduh dengan cara browse. Nah, ini pilih saja di mana filenya itu berada, nanti accept. Nah, nanti muncul seperti ini di accept saja. Nah, untuk memasukkan Docker ini saya cantumin di sini saya apa yang saya masukkan tadi ke dalam situnya. Ini tata caranya. Saya update dulu sudo apt-get update. Nah, ini tinggal ikutin saja. Nah, buat yang install ini saya agak lupa, pokoknya pas di Docker container ini dia hanya terbuat folder nama saya saja, cuman dia tidak muncul di keterangan nginx-nya, dia hanya muncul di keterangan nginx yang pernah saya buat waktu praktikum. Makanya saya cek saja di HTML-nya pakai nginx yang praktikum kemarin. Nah, untuk masuknya itu dia masuk ke indeks HTML-nya dengan ketik nano indeks HTML, nanti lalu enter, dia akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini HTML yang sudah saya buat di praktikum kemarin, cuman diubah saja isinya jadi seperti ini. Tadinya cuma selamat datang, jadi saya ubah aja biar beda, terlihat perbedaannya. Setelah itu ctrlx, terus Y, terus enter, lalu IP-nya itu dikopas, dimasukin web browser seperti ini, tunggu reload. Cuman sayangnya website tidak muncul, seperti itu. Jadi sekian penjelasan tentang yang sudah saya buat pada hari ini. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.